lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Sorry nih ya kalau gue curhat di sini. Kalau bukan dulu pada, siapa lagi? Oke, kenalin, nama gue Shirley. Umur gue sekarang 29 tahun dan gue belum nikah sih. Hehe. Tapi hidup gue fine-fine aja kok. Ya, palingan suka ngerasa ngangengong aja sih. Buat gue pribadi, nikah mah gak usah buru-buru lah ya. Jodoh gak bakal kemana juga. FYI, gue asli Bandung. Coret, alias Cimahi. Gue tinggal cuma sama emak gue. Soalnya ayah gue udah meninggoy beberapa tahun lalu karena sakit. Jadi, ya gue tulang punggung keluarga dengan penghasilan yang didapat dari buka warung nasi di depan rumah. Gue di sini mau cerita tentang kisah romansa gue. Dulu sih, sekitar tahun 2015-an. Ya, zaman gue masih kinyis-kinyis lah. Saat itu, gue lagi senang-senangnya main game di HP. Gamenya tuh kayak MMORPG gitu. Lumayan lah, sambil jaga warung biar gak bosen. Awalnya sih kita partner main doang. Terus saling tukeran akun di Line dan chat random deh. Lama-lama kayaknya cocok dan dia ngajak gue buat pacaran. Kebetulan juga gue baru putus sama mantan gue. Ya langsung gue gas lah buat pacaran sama dia. Daripada ngejomblo mulu ya kan. Jujur nih, first impression gue ke dia tuh ngerasa Kevin ini baik bingit. Mana orangnya tinggi, tajir pula lagi. Alamak, berasa cowok FTV gitu. Nah, Kevin tuh asli dari Medan, dan dia tinggal cuma sama tante dan adik perempuannya. Orang tuanya udah meninggal dari lama. Dan sebagai anak laki satu-satunya, dia jadi tulang punggung buat adiknya. Salut deh pokoknya. Nah, untungnya sih keluarga dia nih tajir. Jadi untuk masalah warisan, gak ada yang rebutan karena ya tantenya juga tajir. Ngapain ngambil hak anak yatim ya kan? Warisan yang dia punya itu dibikin jadi perusahaan sama dia. Jadi dia adalah seorang CEO muda gitu. Ya perusahaan startup kecil gitulah. Tapi masih tetap CEO kan. Hubungan kami baik-baik aja. Beberapa bulan sekali dia terbang dari Medan ke Bandung buat ketemu gue. Kita ngedate, jalan-jalan. Bahkan dia juga suka bawain oleh-oleh dari Medan buat mak gue. Dan ketika urusan finansial gue nggak baik-baik aja, dia suka kirim uang buat gue menyambung hidup. Baik banget deh pokoknya. Selama pacaran, tiap pagi kami say good morning. Terus dia ngirim selfie ke gue buat laporan hari ini dia pakai baju apa atau makan apa. Pokoknya kami selalu bertukar kabar. Kadang kalau bajunya terlalu lusuh, gue minta ganti. Abis kita kan LDR-an. Jadi ya gue cuma bisa ngomenin lewat chat deh. Kalau gue serumah sama dia mah udah gue pilihin tuh baju yang bagus buat dia ke kantor. Beberapa tahun kemudian hubungan kita masih sama. Chat, video call, laporan tiap pagi. Semua dilakukan selama bertahun-tahun. Dan suatu hari dia ngelamar gue buat tunangan. Ya otomatis gue seneng banget lah. Dari main game doang sampai bisa jadi jodoh beneran. Gue udah kayak terbang ke langit ketujuh gitu. Ya udah, akhirnya gue terima dong. Dia bilang pengen nikahannya di Bandung aja, supaya semua keluarga gue bisa hadir. Biar dia dan keluarga dia aja yang datang ke Bandung. Wah, udah deh. Dengan semangat gue nyiapin semua hal-hal buat tunangan. Yang pasti biayanya dari dia. Soalnya gue kan cuma anak tukang warung nasi. Mana bisa beli hal-hal buat persiapan tunangan. Mak gue juga semangat tuh buat beli segala sesuatu untuk acara pertunangan gue. Secara gue kan anak satu-satunya. Jadi dia mau gue punya hal-hal yang terbaik. Mumpung beliau juga masih ada di samping gue. Kadang gue ngobrol sama mak gue sambil nangis-nangis. Karena kalau gue jadi nikah sama si Kevin, berarti gue kudu ikut dia ke Medan. Gue juga bujuk-bujuk mak gue buat ikut pindah ke Medan. Tapi mak gue bilang dia lebih nyaman di Bandung. Dan gak siap juga sama perubahan kehidupan. Tapi gue janjiin mak gue kalau gue bakal selalu ngabarin dan selalu ngunjungin beliau di Bandung. Padahal ini kan baru tunangan ya. Tapi udah kayak mau pergi keluar angkasa aja. Hehehe.
Butuh waktu beberapa bulan buat gue nyiapin acara pertunangan. Tempat udah booking, keluarga udah pada diundang. Pokoknya semua udah pada tahu kalau gue mau tunangan. Kevin juga beberapa kali datang ke Bandung buat ngecek-ngecek apa aja nih yang kurang. Sekalian ajak gue sama mak gue makan di luar. Pas mau tidur, gue selalu mikir betapa beruntungnya gue punya pacar sebaik dan sedermawan itu. Sayang sama gue dan mak gue juga. Sampai rela bolak-balik Bandung Medan buat halalin gue. Pokoknya gue merasa gue adalah cewek paling beruntung di dunia. Akhirnya pertunangan pun berjalan dengan baik. Gue resmi jadi tunangan Kevin. Tantenya Kevin dan adiknya datang bersama dengan Kevin. Keluarga gue juga datang dan turut berbahagia. Kami pun mulai mikirin kapan mau nikah. Kevin bilang kalau dia masih perlu ngurusin perusahaannya sebelum nentuin kapan nikah. Ya, gue mah oke-oke aja nungguin. Sambil gue juga siap-siap buat pindah kalau Kevin mau resepsi di Medan. Beberapa minggu pasca tunangan, Kevin balik lagi ke Medan. Dan seperti biasa, kami lanjut LDR-an. Tapi beberapa bulan setelahnya, kok gue ngerasa Kevin mulai beda ya. Dia masih terus kirim chat dan selfie selamat pagi sih. Cuma rasanya hati gue merasa gak enak gitu. Tau gak sih perasaan gak enak yang tiba-tiba muncul gitu loh. Tapi gue gak ngerti itu apaan. Ya kalau kata orang-orang mah intuisi lah ya. Dan intuisi cewek tuh gak bisa dibiarin. Kenapa? Karena biasanya pasti ada sesuatu. Akhirnya gue chat sama teman gue, curhat gitu. Gue emang punya teman deket sejak SMA. Dan apapun keluh kesah gue selalu ngomong sama dia. Dan kali ini gue minta sama dia buat ketemuan. Akhirnya gue ngomong tentang perasaan gak enak hati gue. Dan dia nyaranin buat coba nge-track HP si Kevin pakai aplikasi. Kan kayak Google Map gitulah, yang street view-nya bisa di zoom-zoom gitu. Nah, kebetulan si Kevin pernah nge-share lokasi apartemen dia. Dan gue coba aja buat nge-track. Dan pas gue zoom in, ada foto cowok gue lagi mandi bareng sama cewek. Tapi agak buram gitu sih fotonya. Gue kaget setengah mati. Apa bener ini Kevin tunangan gue? Fotonya agak ngeblur gitu. Tapi figurnya tuh mirip banget sama Kevin. Gue masih posting ya. Mungkin mirip aja kali. Tapi koordinat tempatnya persis apartemen Kevin. Tapi kan apartemen ya. Siapa tahu itu orang yang di lantai bawah atau atasnya apartemen Kevin. Temen gue juga lihat dan dia bilang, mungkin orang yang mirip aja kali. Terus gue kayak, ya udahlah ya, semoga aja bukan seburuk apa yang gue pikirin. Terus ya udah, gue coba lupain hasil foto trackan waktu itu. Dan gue chat Kevin kayak biasa. Tapi gue masih tetap penasaran. Jadi gue kirim tuh fotonya ke si Kevin. Pih, ini kamu bukan? Agak lama tuh Kevin jawabnya. Dapat foto itu dari mana? Jawab dia. Terus gue balas lagi. Dari aplikasi. Mami coba nge-track papi, terus ini yang didapat. Dari situ Kevin gak jawab. Dia kayak cuma mencoba buat bikin alasan gitu. Kayak yang salah orang kali. Tapi feeling gue ngerasa kalau itu beneran Kevin. Gue gak mau suuzon sama dia ya. Jadi ya udah, gue coba buat lupain. Sampai suatu ketika, kita berantem di telepon karena dia nggak juga ngasih jawaban tentang kapan kita nikah. Terus gue nyeletuk, papi udah punya yang lain ya di Medan sana. Terus dia yang kayak, maaf mami, papi hilaf. Jeder. Gue ngerasa kayak disambar petir di siang bolong. Ternyata apa yang gue lihat waktu itu adalah kebenaran. Gue yang lagi marah langsung kayak, ya udah, kita putus. Tapi Kevin mencoba mohon-mohon sama gue buat gak putusin dia karena kita udah tunangan. Dia bilang, maafin papi Mi, papi cuma kesepian karena mami gak selalu ada bareng papi. Ya bener sih, karena kita LDR-an. Gue juga sering kok merasa kesepian karena dia jauh. Tapi gak ada sekalipun gue kepikiran buat nyari kehangatan dari cowok lain. Gue udah kepalang sakit hati sih. Dan gue orangnya sangat keras kepala sama pilihan gue. Kalau gue udah bilang enggak, ya enggak. Jadi gue tetap putusin dia. Setelah itu, dia tetap mencoba untuk balikan sama gue. Dia chat dan selfie tiap pagi. Nanyain, mami kabarnya gimana? Udah makan belum? Berasa kayak apa yang diomongin ke gue tempo hari itu gak pernah terjadi sama sekali.
Sampai akhirnya gue cukupkan sampai hari itu. Gue blok semua hubungan kontak sama dia, dan gue curhat sama mak gue. Mak gue marah bukan main. Gue nangis jadi-jadinya. Sekecewa itu. 8 tahun gue habisin waktu gue. Berharap akhirnya gue menemukan cinta sejati gue. Ternyata malah kandas gara-gara cowok gue gak tahan dengan rasa kesepian karena LDR. Gue usaha banget buat mencapai kebahagiaan hidup lagi. Gue hangout lagi sama temen-temen gue. Sampai beberapa tahun setelahnya, akhirnya gue dapet cowok baru. Kali ini cowoknya temen gue waktu kuliah dulu. Namanya Anton. Dan dia sekota sama gue. Jadi udah gak ada tuh cerita kesepian-kesepian lagi. Kalau kangen tinggal ngeng buat ketemu. Gue kadang masih kontekan sih sama ade dan tantenya si Kevin. Tapi ya, kita cuma sekedar bertukar kabar aja. Dan dari mereka, gue jadi tahu kalau perusahaannya Kevin hancur gara-gara si cewek yang waktu itu jadi selingkuhan dia. Well, namanya juga kehidupan. Mungkin itu balasan dari Tuhan buat Kevin karena udah berkhianat sama gue. Tapi ya gue sih mencoba untuk gak dendam ya. Toh udah dibalasin sama Tuhan juga. Gue mah fokus sama hidup gue aja. Doain aja bisa cepet nikah ya guys. Dan semoga kali ini gak flop lagi hubungannya. So, buat kalian pejuang LDR, please banget jangan mudah goyah sama orang baru. Ingat, ada hati yang harus lo jaga. Lo LDR ya berarti harus siap komitmen. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!